Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Saya Noval Anggito Yudhistira. Jadi hari ini saya ingin mungkin bercerita mengenai seseorang sosok yang sangat luar biasa unik dalam kesusastraan Jawa. Jadi konon dalam sejarah Jawa tradisional dan kesusastraan yang dikenal oleh orang Jawa, ada seorang perempuan yang berasal dari wilayah Wandan atau yang mengacu kepada wilayah Indonesia Timur. Pertanyaannya, siapa perempuan ini? Mungkin teman-teman penasaran dan tidak mengenal wilayah Wandan itu termasuk wilayah apa atau saat ini di wilayah mana di Indonesia. Jadi beberapa peneliti seperti Purbo Caroko dalam tulisannya terkait perbandingan cerita Panji menyebutkan wilayah Wandan sebagai wilayah Irian atau Papua. Di saat ini, selain istilah Papua, ada juga pendapat lain yang beredar di masyarakat bahwa Wandan itu merupakan daerah yang saat ini disebut Banda Neira. Tetapi dengan adanya banyak perbedaan ini, setidak-tidaknya kita bisa menyatakan bahwa wilayah Wandan itu adalah mengacu kepada suatu wilayah di Indonesia Timur. Nah, kemudian bagaimana para pujangga Jawa menyebutkan mengenai seorang perempuan yang disebut Wandan Kuning ini? Marilah kita mulai pembicaraan kita dengan teks-teks Panji yang berupa karya sastra tulis dan lisan. Setidaknya teks-teks Panji ini menyimpan banyak kenangan masa lalu atau memori kolektif terkait kehidupan politik raja-raja Jawa. Menurut beberapa pendapat, terdapat perbedaan mengenai asal mula munculnya cerita Panji. Secara arkeologis, Bapak Profesor Agus Aris Munandar menyebutkan bahwa cerita Panji setidaknya muncul di zaman Mojopahit dan mengambil tema cerita dari zaman Singosari hingga zaman Mojopahit. Walau demikian, teks-teks yang ditulis di zaman sesudahnya banyak mengambil cerita dari kejadian sezaman, seperti kejadian di zaman Demak hingga zaman-zaman kekuasaan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Kemudian, pembicaraan ini akan saya buka dengan bait-bait tembang dari teks Panji Joyokusumo. Sapandurat apa nora eling wau sanga Prabu ing Jenggala rateka angungun maneh genti ingkang winuwus Srina Lendra Jenggala maneh samono kacarita sang natapan alu apan gerah raja singa pan asanget gerahe sang Narapati sangat prihatin nira risampune dipun busatnani yata katur ing nata Jenggala sang nata pangandikane binekta dateng jungut prapteng jungut ing ajak guling dateng Sri Naranata kacarian sang Prabu semono sakit waluya pan sekala
Larasakite Narpati Bok Wandan Sikro Wawrat. Jadi dalam teks Panji Joyokusumo tadi dikisahkan mengenai Prabu Lembu Amiluhur yang bertahta di Jenggolo menderita sakit Raja Singa. Jadi sekedar informasi bahwa Prabu Lembu Amiluhur ini adalah orang tua dari Panji Asmorobangun yang terkenal di dalam teks-teks Panji. Kebetulan beliau ketika tengah sakit Raja Singa mendapatkan semacam bisikan agar meniduri seorang pelayan. Jadi ada versi seperti yang di dalam teks Panji Joyokusumo itu, ada yang mendapat bisikan, ada yang mendapat saran dari ahli nujum. Jadi sekiranya dinyatakan bahwa beliau itu dapat sembuh dengan cara meniduri seorang pelayan perempuan yang berasal dari Wandan. Nah, dari hubungan pernikahan itu lahir seorang anak bernama Brojonoto atau Raden Tohpati. Ini yang ada di dalam teks Panji Joyokusumo. Jadi beliau menurunkan Raden Brojonoto yang merupakan anak pertama dari Prabu Lembu Amiluhur. Walaupun demikian, ada beberapa versi teks tulis dan cerita lisan yang menyebutkan bahwa anak perempuan dari Wandan itu menurunkan seseorang anak yang disebut Raden Kalang dengan perawakan yang tinggi besar seperti Bima dan berambut keriting. Walau demikian, masih ada lagi versi yang menyebut bahwa Raden Kalang ini sama dengan Kartolo. Ada juga yang menyebutkan dua orang ini berbeda. Jadi terdapat banyak sekali versi mengenai siapa keturunan dari Putri Wandan Kuning ini, yang pada mulanya adalah seorang pelayan. Walau demikian, ternyata ada suatu kesamaan dari beberapa versi itu. Jadi, dari berbagai versi yang berbeda itu menjelaskan bahwa perkawinan antara Raja Jenggolo atau Prabu Lembu Amiluhur itu dengan seorang perempuan dari Wandan selalu digambarkan sebagai tokoh yang gagah perkasa, berperawakan besar dan kuat. Jadi, bisa dilihat bagaimana tokoh Raden Brojonoto maupun tokoh Raden Kalang itu memiliki paras yang besar, bertubuh kuat, dan juga termasuk sebagai pahlawan di dalam teks-teks Panji. Nah, kemudian apakah kejadian yang disebutkan dalam teks Panji Joyokusumo ini adalah sesuatu yang terkait dengan sejarah atau setidak-tidaknya berdasarkan suatu inspirasi akan hal yang nyata? Marilah kita simak tembang dari Babat Tanah Jawi, Adam Dumugi Adipati Demak. Aluwaran Srinoto tinangkil, wus malebet kundur angedatian, widadya nata prabune, risang nata jumunduk, mrengkang rayi Putri Drawati, tan kawarna laminya akararon lulut, semono anugya gerah saya sanget, raja singanen sangaji, alami tan sinebo. Sinarita Putri Wandan Kuning, milanipun wonten negeri Cempa, duk negeri Wandan bedahe, anulya sang Prabu,
Wandan kuning dipun sareni, sepisan nulya wulya gerahe sang Prabu. Salaminira sang nata tan nyareni, wanudya tan kadi mangkin, nikmate kang sarira. Nah, secara garis besar di dalam teks Babat Tanah Jawi itu disebutkan bahwa Prabu Brawijaya yang bertahta di Mojopahit, mungkin teman-teman semua pasti pernah mengenal nama beliau, pernah mendengarnya dengan berbagai versi cerita. Beliau ini berhasil sembuh dari penyakit Raja Singa dengan meniduri perempuan dari Wandan yang bernama Dewi Wandan Kuning. Nah, anak dari perkawinan Prabu Brawijaya dengan Dewi Wandan Kuning ini bernama Bondan Kejawan, atau yang mungkin lebih dikenal dengan nama Joko Tarub. Jadi anak ini kelak diangkat anak oleh Nyi Ageng Tarub. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa beliau ini berjuluk Raden Lembu Peteng. Kenapa Lembu Peteng? Karena memang sesuatu yang ibaratnya terlahir dengan keadaan gelap, jadi seperti disembunyikan. Nah, beliau ini, Kiai atau Ki Joko Tarub ini, mungkin teman-teman pernah mendengar ceritanya, yaitu yang menikah dengan bidadari, dan beliau ini adalah salah satu leluhur Mataram. Oleh sebab itu, disebutkan di dalam Babat Tanah Jawi. Nah, teman-teman sekalian, rupanya mungkin kalau kita lihat sekilas saja sudah ada semacam hubungan dari kemunculan nama Wandan Kuning, atau mungkin ada juga versi yang saya pernah dengar menyebutnya dengan nama Dewi Wandansari. Itu dalam teks Panji dengan sejarah Jawa yang diamini oleh masyarakat Jawa ada dalam Babat Tanah Jawi. Ternyata dari dua versi teks ini menceritakan adanya kesinambungan antara gambaran sejarah politik di Jawa, yaitu bagaimana sesosok raja mengangkat selir dari wilayah Wandan atau Indonesia Timur, dengan suatu teks cerita yang berupa roman seperti Panji. Jadi rupa-rupanya memang cerita Panji ini seperti yang dikatakan dan diamini masyarakat, menggambarkan suatu peristiwa politik yang nyata terjadi dengan kemasan simbol atau pasemon yang ada di dalamnya. Nah, mungkin teman-teman sekalian pasti akan banyak bertanya-tanya, apakah hal semacam ini, yaitu cerita Panji itu menyimpan banyak pasemon atau persimbolan yang ada di dalamnya ini sesuatu yang kebetulan? Ternyata rupanya tidak demikian juga. Jadi saya pernah mendengar dari suatu seminar juga cerita-cerita lisan di antara beberapa seniman yang saya pernah temui. Banyak peristiwa sejarah itu tersimbolkan di dalam cerita Panji. Jadi mungkin ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik untuk dibicarakan, yaitu konflik antara perebutan seorang perempuan antara Amangkurat I dengan anaknya, yaitu Amangkurat II, di dalam cerita Panji yang ada pada Wayang Beber Rempang Mangunjoyo. Jadi disebutkan ternyata menurut penafsiran tersebut dikatakan bahwa Panji Asmorobangun ini adalah simbol dari Amangkurat II, sedangkan Prabu Klono yang kalah dalam sayembara atau sayembara memperebutkan perempuan dengan cara menaiki seutas penjalin atau lontar yang dibentangkan di atas sungai, itu adalah gambaran bagaimana Amangkurat I ini kalah dengan anaknya Amangkurat II dalam memperebutkan perempuan. Apakah hal semacam ini benar apa tidak? Ya, ini wallahu alam, karena memang banyak sekali penafsiran. Begitupun di dalam cerita-cerita Panji yang lebih muda, bagaimana adanya tokoh-tokoh Bugis. Apakah ternyata memang tokoh Bugis yang identik dengan tokoh antagonis seperti Daeng Margincing, Daeng Marewah, Daeng Mabelah, dan teman-temannya itu adalah suatu gambaran lain bagaimana
keterlibatan Bugis sebagai tokoh antagonis dalam perang atau pemberontakan Trunojoyo yang mendukung pemberontakan itu, kemudian ada pemberontakan Suropati dan lain sebagainya yang secara tidak langsung melibatkan tokoh Bugis. Kita tidak tahu lebih lanjut, mungkin demikian, mungkin juga tidak. Kemudian dalam cerita Panji Anggreni mungkin terlihat bagaimana pembunuhan istri dari putra mahkota oleh orang tuanya, apakah ini sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Kita tidak bisa, kita mungkin belum bisa melihat secara langsung hubungannya karena banyak dari kejadian-kejadian di masa lalu itu masih disembunyikan atau setidaknya terkubur bersama berjalannya waktu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam edisi bincang-bincang ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga perbincangan ini bisa menambah inspirasi dan juga bisa menimbulkan diskusi di antara kita. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.